Pernah melihat pesawat terbang tinggi di langit? Hebat ya, benda seberat itu bisa terbang. Kok bisa ya? Apa yang membuatnya tetap di atas sana? Jawabannya adalah perpaduan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menarik. Intinya adalah memahami kekuatan alam dan bagaimana menggunakannya untuk keuntungan kita. Di video kali ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip dasar terbang. Kita akan mengungkap rahasia di balik kemampuan pesawat untuk melawan gravitasi. Bersiaplah untuk menemukan dunia di mana hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita mulai dengan gaya yang paling penting dalam terbang, gaya angkat. Gaya ini adalah kunci utama yang memungkinkan pesawat untuk mengudara dan tetap berada di langit. Gaya angkat adalah gaya yang mendorong pesawat ke atas, melawan gaya gravitasi yang selalu menariknya ke bawah. Tanpa gaya angkat, pesawat tidak akan bisa terbang. Tapi dari mana gaya angkat berasal? Jawabannya terletak pada bentuk sayap pesawat yang dirancang dengan sangat cermat. Sayap pesawat dirancang khusus dengan permukaan atas yang melengkung dan permukaan bawah yang lebih rata. Bentuk ini disebut airfoil, dan ini adalah rahasia di balik kemampuan terbang pesawat. Ketika udara mengalir di atas permukaan sayap yang melengkung, udara tersebut bergerak lebih cepat. Ini adalah prinsip dasar aerodinamika. Udara yang bergerak lebih cepat menciptakan tekanan udara yang lebih rendah di atas sayap. Pada saat yang sama, udara yang mengalir di bawah bagian bawah sayap yang lebih rata bergerak lebih lambat, menciptakan tekanan udara yang lebih tinggi. Ini adalah perbedaan penting yang menghasilkan gaya angkat. Perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap ini menciptakan gaya angkat yang sangat kuat. Tekanan yang lebih tinggi di bawah sayap mendorong pesawat ke atas, memungkinkan pesawat untuk mengatasi gravitasi dan terbang dengan stabil di udara. Untuk memahami gaya angkat dengan lebih baik, penting untuk memahami konsep tekanan udara. Tekanan udara adalah gaya yang diberikan oleh molekul udara pada suatu permukaan. Bayangkan kamu punya balon yang diisi udara. Molekul udara di dalam balon terus bergerak dan menabrak dinding balon. Ini menciptakan tekanan keluar. Prinsip yang sama berlaku untuk udara di sekitar kita. Udara memiliki berat dan menekan semua benda di bumi. Semakin cepat udara bergerak, semakin lambat ia bergerak, semakin tinggi tekanannya. Bentuk sayap pesawat yang melengkung sangat penting untuk menciptakan perbedaan tekanan yang dibutuhkan untuk gaya angkat. Sayap pesawat tidak hanya dirancang untuk terlihat aerodinamis, tetapi juga untuk memastikan bahwa pesawat dapat terbang dengan efisien dan aman. Bentuk ini memaksa udara yang mengalir di atas sayap untuk menempuh jarak yang lebih jauh daripada udara yang mengalir di bawahnya. Ini adalah prinsip dasar aerodinamika yang dikenal sebagai efek Bernoulli. Karena udara di atas harus menempuh jarak yang lebih jauh dalam waktu yang sama, ia bergerak lebih cepat, menciptakan tekanan yang lebih rendah. Udara yang bergerak lebih cepat di atas sayap menciptakan area tekanan rendah. Sementara udara yang bergerak lebih lambat di bawah sayap menciptakan area tekanan tinggi. Perbedaan tekanan ini, dengan tekanan yang lebih tinggi di bawah, dan tekanan yang lebih rendah di atas, menghasilkan gaya angkat. Gaya angkat ini adalah yang memungkinkan pesawat untuk mengatasi gravitasi dan terbang. Itulah mengapa desain dan bentuk sayap pesawat direkayasa dan diuji dengan cermat untuk memastikan mereka menghasilkan gaya angkat yang cukup agar pesawat dapat lepas landas dan tetap mengudara. Proses pengujian ini melibatkan simulasi komputer, pengujian di terowongan angin, dan penerbangan uji untuk memastikan bahwa setiap desain sayap memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang ketat. Bagian 5. Dorongan. Mendorong ke depan. Gaya angkat membuat pesawat lepas landas, tetapi dibutuhkan gaya lain untuk bergerak maju dorongan. Dorongan adalah gaya yang mendorong pesawat melalui udara. Pesawat menghasilkan dorongan menggunakan mesin. Mesin jet dan baling-baling adalah jenis mesin pesawat yang paling umum. Mesin jet bekerja dengan menyedot udara, mencampurnya dengan bahan bakar, dan membakar campuran tersebut. Ini menciptakan ledakan dahsyat yang mendorong gas buang panas keluar dari bagian belakang mesin, mendorong pesawat ke depan. Baling-baling di sisi lain, seperti sayap yang berputar. Saat baling-baling berputar, bilahnya menciptakan perbedaan tekanan udara, mirip dengan sayap yang menarik pesawat ke depan.
Bagian 6. Hambatan udara. Saat pesawat terbang di udara, ia menghadapi gaya lain, hambatan. Hambatan adalah gaya hambatan udara yang melawan gerakan pesawat. Bayangkan kamu menjulurkan tangan keluar dari jendela mobil yang sedang melaju. Kamu merasakan udara mendorong tanganmu. Itulah hambatan. Semakin cepat mobil melaju, semakin kuat hambatannya. Pesawat dirancang untuk mengurangi hambatan sebanyak mungkin. Bentuknya yang ramping membantu mereka menembus udara dengan lebih efisien. Namun, beberapa hambatan tidak dapat dihindari. Bagian 7. Berat versus gaya angkat, menemukan keseimbangan. Gaya terakhir yang perlu kita pertimbangkan adalah berat. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada massa pesawat. Agar pesawat dapat terbang, gaya angkat yang dihasilkan oleh sayapnya harus sama dengan atau lebih besar dari beratnya. Ketika gaya angkat lebih besar dari berat, pesawat naik. Ketika berat lebih besar dari gaya angkat, pesawat turun. Pilot mengontrol ketinggian pesawat dengan menyesuaikan jumlah gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap. Ini dilakukan dengan mengubah sudut serang, yaitu sudut antara sayap dan aliran udara yang datang. Bagian 8. Fakta menarik tentang terbang. Sekarang kamu sudah memahami dasar-dasar bagaimana pesawat terbang. Mari kita jelajahi beberapa fakta menarik tentang terbang. Terbang adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia, dan ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari tentangnya. Tahukah kamu bahwa Wright bersaudara melakukan penerbangan pertama yang sukses pada tahun 1903? Mereka memulai era baru dalam transportasi dan eksplorasi udara. Pesawat mereka, Wright Flyer, hanya terbang selama 12 detik dan menempuh jarak 120 kaki. Tetapi itu menandai momen penting dalam sejarah manusia. Penerbangan ini membuka jalan bagi perkembangan pesawat modern yang kita kenal sekarang. Saat ini, pesawat penumpang terbesar di dunia adalah Airbus A380. Pesawat ini adalah keajaiban teknik modern. Pesawat ini dapat mengangkut lebih dari 800 penumpang dan memiliki lebar sayap yang lebih lebar dari lapangan sepak bola. Bayangkan betapa besar dan kuatnya pesawat ini. Pesawat tercepat yang pernah dibuat adalah North American X-12 yang mencapai kecepatan Mach 6,7 atau lebih dari 4.500 mil per jam. Pesawat ini digunakan untuk penelitian dan membantu kita memahami penerbangan berkecepatan tinggi. Bagian 9. Pendapat pribadi saya tentang terbang. Bagi saya, terbang lebih dari sekadar moda transportasi. Itu adalah simbol kecerdikan manusia, bukti keinginan kita untuk menjelajahi dan menaklukkan batas baru. Setiap kali saya naik pesawat, saya dipenuhi dengan rasa takjub dan kegembiraan. Saya teringat akan kekuatan luar biasa dari sains dan teknik untuk mengatasi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Terbang memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dan tempat-tempat yang tidak akan dapat diakses. Ini memperluas wawasan kita, menantang perspektif kita, dan menginspirasi kita untuk bermimpi lebih besar. Bagian 10. Masa depan penerbangan. Masa depan penerbangan penuh dengan kemungkinan yang menarik. Para insinyur dan desainer terus-menerus mengerjakan teknologi baru untuk membuat pesawat lebih cepat, lebih efisien, dan ramah lingkungan. Kita mungkin melihat munculnya jet penumpang supersonik, pesawat listrik, dan bahkan mobil terbang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Bayangkan sebuah dunia di mana kita dapat melakukan perjalanan dari London ke Tokyo dalam waktu kurang dari 2 jam, atau pergi bekerja tanpa harus menginjak tanah. Bagian 11. Terus jelajahi langit. Dunia penerbangan penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Saya mendorong kamu untuk terus belajar, menjelajah, dan bertanya. Kunjungi museum udara dan antariksa, baca buku dan artikel tentang penerbangan, dan mungkin bahkan pertimbangkan berkarir di bidang teknik kedirgantaraan. Langit bukanlah batas dalam hal kemungkinan terbang.